Jadi kalaupun Bravo nggak tahu artinya ya nggak masalah, biarin aja. Ya, ini sebenarnya adalah verb ya, intransitif verb, verb yang artinya naik, diambil dari verb satu rise, ya, verb dua rose, verb tiganya risen. Gitu. Dan Bravo ini punya subjek di depannya kan, rise. Jadi udah bener gitu. Hmm, ya kan? Jadi ini subjek, ini verbnya udah benar gitu. Terus ini Charlie, Charlie ini ada n paralel, makanya utamakan paralel. Ini kita lihat ada n conjunction yang menghubungkan apa? Kita lihat belakangnya. Then ini hanya mengganggu pandangan kalian aja. Ini adalah adverb, biarkan saja dulu ya. Dan kemudian kan, nggak masalah. Nah, fail ini verbnya. Ini verb. Ini verb dua kan, artinya jatuh. Diambil dari fall, fell, fallen. Ya, jadi n ini menghubungkan ya paralel antar apa? Antar fell dan rose. Ya, paralelnya nggak harus dekat dengan dekat dong. Jauh dengan jauh juga nggak masalah. Makanya jawabannya delta kan? Begitu. Oke. Lain kali ini adalah soal hadiah, jangan sampai salah. Nomor 17, jawabannya Charlie. Ya. Kenapa? Kata kunci adalah have. Have ini adalah tenses present perfect. Ya, ini harus diikuti ketiga kan. Makanya di sini jawabannya menjadi apa? Menjadi have learned. Tiga seperti ini. Telah mempelajari atau telah belajar ya ini. Oke, bisa ya? Oke. Kalau alfa gimana? Alfa sudah benar. With it ini adalah verb. With dia punya subjek di depannya. Nah, jadi tetap kita kalau pengen pengen ngerjakan ini ya sabar, sabar tapi ya tetap harus cekatan ya dengan waktu, bermain dengan waktu. Jadi oh ini subjek ini verb udah benar berarti alfa ini. Gitu. A few udah benar. A few adalah sejumlah dan digunakan untuk benda yang bisa dihitung jamak. Jadi a few ini dibenarkan oleh types. Gitu. Delta, wah ini apa nggak tahu ya, biarin aja ya, gitu. Oke, kita lihat nomor 18. Ini jawabannya Charlie. Ya, kenapa Charlie? Kita lihatlah subjeknya. Subjeknya adalah more than half, lebih dari setengah. Jadi half ini adalah subjek. Verbnya di sini. Harusnya verbnya ini kita harus jadikan jamak yaitu half. Benar nggak? Kenapa? Karena lebih dari setengah of all stars, dari semua bintang. Jadi lebih dari setengah dari semua bintang bisa dihitung jamak kan? Nah, ini loh. Jadi mending kita ngurusin subject of agreement, kecocokan subjek dan verbnya itu. Karena kebanyakan soal mesti ditanyakan verbnya juga. Gitu. Ya, jadi kita ngerjakan gini tetap kita gunakan sistematis. Ya, gitu. Kalau instingnya masih belum bisa apa namanya mengerjakan, ya kita pakai sih rumus ya. Jadi bukan delta, ada yang jawab delta. Ini or mau diganti apa? Mau diganti n, biarin aja. Kita nggak usah kepo kepada Van Boys. Ya, mending kita ngurusin yang lainnya kayak gini. Nomor 19, lihat alpha the, hindari itu ya. Oke, ini jawabannya Charlie. Mudah banget. Saya lihat di sini. Kenapa Charlie? Ini harusnya nggak ada muslaks, adanya largest, ya kan? Ini kita lihat ditandai dengan adanya ini, the most complex and largest. Jadi n ini menghubungkan apa? Conjunction antar superlatif dengan superlatif kan? Seperti itu. Ya. All of sama of all ya sama saja, nggak masalah, bukan masalah. Kita nggak perlu memasalahkan ini, ya. Makanya mau dibolak-balik, biarin aja, gitu. Tapi kan half of, masa half all? Half all kan nanti nggak nyambung juga artinya. Ya, jadi
Enggak ada. Ya bedanya sih beda topik ya. Bedanya beda arti. Kalau saya ngomong all of the people berarti all of the people berarti all of. Kalau kita bilang all of ya berarti apa tadi? Of all. Ya kita ngomongnya ini setengah dari semua ya kan? Meaningnya akhirnya half of all stars berarti setengah dari semua bintang. Ya kan? Jadi itu dia perbedaannya ya. Jadi perbedaannya tetap ke meaningnya. Ya, mending kita ngurusin struktur kayak gini. Ya, ini masa ada large, terus tall, terus dijadikan most tall gitu kan nggak mungkin. Most long kan nggak mungkin ya. Jadi kalau satu suku kata itu pembacaannya pasti taller, tallest, longer, longest, higher, highest, larger, largest dan seterusnya. Gitu ya. Oke. Ini adalah ciri soal bonus, jangan sampai salah. Kata kuncinya ada di mana? Ada di N di sini sebagai penanda, penanda paralel, walaupun Bravo ditanyakan, tetapi ada yang paling salah di sini, ya, yaitu Charlie ini. Nggak mungkin ada, ya, oke, nggak mungkin ada bahasa Inggris kayak gini, ya. Plug di sini adalah verb 3, kita namakan ini adjektif, modifiernya keyboard instruments, ya. Jadi jangan coba-coba ngerjakan nandain ini, mau dijadikan apa? Mau dijadikan plugin, mau dijadikan plakat, itu terlalu jauh analisis kita. Mending ada soal kayak gini nih, ya. Langsung jawab 20 ya. Ini belum ada yang susah loh ya, belum ada yang susah. Mungkin kalian terlalu panik atau masih mengandalkan ego kalian, ibaratnya insting kalian harus gunakan struktur. Delta jawabannya. Ya, ini dilihat dari mana? Paralel lagi. Lihat, ada n, ini ada gain. Jadi setelah n gain, gain ini verb 1. Nah, berarti sebelum n harus verb 1 juga. Masalahnya di sini ada tahun. Dan ada verb 2 yang berupa one. Ya, di sini. Nah, berarti kita tahu bahwa one ini adalah verb simple past, yaitu verb 2. Ya, bukan verb 3. Terlalu jauh verb 3. Karena verb 3 itu harus punya have, has, had di depannya. Terus, one ini dianggap verb 2 aktif, dia punya objek the city of Los Angeles. Ya, one and gain. Verb 2 lagi, sama seperti tadi. Ya kan? Benar. Ya, ini yang all of. Ya, all of California. Semua dari California. Gitu, ya. Oke. Ada during PP, biarin aja. Ini PP. Ya, sudah pernah kita bahas ya. Perbedaan during dengan when, although dengan despite, dan because dengan because of holiday ya. Oke. Lanjut. Ini alpha gimana? Alpha ini subjek, dia punya verb one. Jadi subjeknya adalah United States Forces. Ini subjeknya, verbnya di sini. Ya, bahasan paralel dengan ya. Oke. Nomor 21 ada during lagi, biarin karena diikuti PP. During fermentation. Apa benar? Bravo, kita lihat ada verb R. Dia punya subjek, kompleks karbohidrat sudah benar juga. Karena sinkron ya, sama dengan jamak. Converted ini pasif, biarin. Nah, jawabannya Charlie. Sepertinya ini tidak sudah kita temui berkali-kali ya. Harusnya apa? Harusnya either. Kenapa? Kata kuncinya ada di belakangnya chemicals. Jamak. Ya kan? Kalau jamak harus pakai other, bukan pakai another. Oke. Sedangkan delta, ya, produce ini dinamakan adjektif. Adjektif yang menjelaskan enzim. Jadi ini yang dinamakan adjektif pasif. Kalau kita pengen menjadikan yang lengkap, jadinya gini, which, ya, which are produce. Reduce dari adjektif produce. Ya. Makanya mungkin saya kasih tips lagi ya. Kalau kalian ketemu dengan verb ing atau verb 3, tapi ya nggak selalu ya. Biasanya sih benar. Maksudnya jangan dipilih. Tapi nggak selalu sih ya. Nggak selalu. Kayak Bravo ini udah benar kan konvertif. Produce juga ini benar juga. Nah itu aja. Tapi nggak selalu. Intinya kita harus pakai rumus ya. Kita harus pakai pola yang sudah kita pelajari. Oke, kita lanjut. Nomor 22. Kompleks adjektif. Biarin.
udah didukung oleh very. Dia di belakang is linking verb berarti kompleks sebagai subjek komplement. Ada paralel lagi, ada and di sini yang menghubungkan antara konsis dan is. Boleh, nggak apa-apa. Sama-sama ada s-nya kan, verb dengan verb. Berarti grafo ini juga sudah benar. Kita cari yang lain. Charlie, desserts ini juga sudah benar karena ada pendukungnya craters dan volcanoes jamak-jamak dan desserts ini jamak. N ini sebagai kata kunci selanjutnya paralel yang di bawah. Nah, jawabannya kita bisa tentukan delta. Ya, kenapa harus delta? Karena mountainous dianggap sebagai adjektif. Harusnya dijamakkan mountains supaya jadi paralel. Benar kan kata saya? Utamakan paralel, utamakan subject verb agreement, utamakan phrase. Itu aja. Hindari the, hindari PP. Ya, yang tadi ya, kita saya sebutin. Oke. Lanjut nomor 23. Nah, saya kasih clue. Dan kata kuncinya ada di M, ada di craters, volcanoes. Ini. Ya. Nomor 23 untuk alpha verb sudah benar karena subjeknya di depan. Comes from. Kita lanjutkan delicious adjektif sudah benar karena didukung atau sudah menjelaskan noun di belakangnya. Those ini adalah mereka. Dia menjelaskan trees ya. Jadi pohon mereka that lose yang kehilangan. Jadi those that mereka yang kehilangan benar karena ini namanya adjective clause conjunction yang berperan dari subjek yang punya verb di belakangnya ini. Theirs ini dia. Kita udah ketemu berapa kali yang ada there ada s-nya kayak gini nih. Ya, kita lihat. Nah, ini ya enggak harusnya nggak perlu pakai s. Kenapa? Karena ada benda di belakangnya kata kunci. Kata kuncinya ada benda yang mengikuti di belakangnya. There plus noun. Nggak usah pakai S. Nah, mudah kan sebenarnya? Gitu loh. Cuma ya kita harus eh, apa? Nggak perlu panik, tenang, santai. Makanya ya kita kalau belajar ngerjakan soal itu cari waktu momen yang pas. Insya Allah dengan momen yang pas kita mudah mengingat. Gitu ya. Oke. Kita lanjut nomor 24. Quarter ini biarin dia jadi subjek, dia punya verb was. First ini adverb, dia menjelaskan verb ing di sini udah benar juga ya di sini, maksudnya Bravo udah benar, yang jadi masalah adalah Charlie. Ini dia salah. Kenapa? Karena ada by ini penanda pasif kan, ada be di sini juga, jadi kita harus pasifkan ya. Jadinya apa? Seperti ini ya. Nggak usah ngurusin delta, ini kan anniversary adalah noun, kan kita hindari noun selain subjek ya gitu. Oke, lanjut nomor 25. Kita ketemu lagi dengan apa ini, best noun novel biarkan. Best noun novel ini base-nya dianggap sebagai adverb ya, noun sebagai adjektif, novel sebagai noun ya. Jadi novel yang dikenal paling bagus, paling baik. Terus ada Bravo ly, ini adverb yang menjelaskan adjektif ya. Jadi apa ini? Fictionalize, biarin aja. Udah benar karena adjektif menjelaskan di belakangnya kan. Nah ini loh gunanya phrase kita pelajari ini. Ya. Jawabannya apa? Charlie. Ini soal bonus. Ya. Kenapa? Karena ada Ini kata kuncinya adalah unhappy. Unhappy secara vokal diucapkan un. Jadi vokal ya pengucapannya. Kita harus ganti dengan un. Unhappy ya. Oke. Nomor 26. Alfa, benda selain subjek biarin aja. Kita nggak usah kepo. Jawabannya Bravo. Ya. Apa ini? Superlatif. Dan ini dengan highest. Ya. Jadi superlatif harus pakai the. Mau bukti? Ada di atas tadi. Ini. Yang pakai ini. Nomor 19. The most complex. Ada the-nya kan? Gitu. Ya. Gimana dengan Charlie? Decoration sudah benar. Kenapa? Karena dia benda, mau tunggal mau jamak terserah ya.
nggak usah kepo. Ini juga sama delta, biarin. Kita nggak tahu apa ini ya, apa artinya, biarin. Yang penting ada yang paling jelas kesalahannya yaitu Bravo ya. Oke. Nomor 27, results dianggap pop, subjeknya di present ya. Ya, satunya sebenarnya panjang yaitu high blood pressure. Ini ya, dia punya verb di sini berpasangan dengan from, either, kata kunci yang sangat jelas ya. Jangan sampai salah. Ini salah berarti kebangetan ya. Either dia pasangan dengan or. Kita cari, kita cari jawabannya cari. Bukan or kan? Ya n. Nah, ini dia jawabannya. Either or. Neither nor. Not only but also, dan ada both pasangan n. Oke, jelas. It's flow. Flow ini udah bener karena dianggap noun. Alirannya. Oke, lanjut ya. Nomor 28. Ada makna pasif ya. Diikuti verb 3, diikuti PP di belakang, biarkan. Ini sudah PW nyaman. Kita cari yang lain. Jawabannya adalah delta. Ya. Kenapa? There ini merujuk pada benda apa? Harus jamak loh ya. Bukunya siapa? Nah, bukunya si Thomas Jefferson kan? Harusnya menggunakan his, bukan pakai their. Soal seperti ini pasti ada. Jadi yang ditanyakan pronoun atau possessive adjektif yang merujuk pada apa itu pasti ada. Jadi jangan sampai nanti salah lagi ya. Lanjut nomor 29. Jawabannya alfa. Ya. Kita pernah bahas waktu itu ada keterangan waktu in. Jadi kalau keterangan waktunya itu menggunakan PP in, ini menandakan tensisnya harus simple past. Kita pakai begin saja. Benar, begitu. 20 sudah benar ya, presiden yang ke-20. Assassinated ini makna pasif, ada be yang diikuti verb 3, benar kan? Oke, setelah verb 3 lalu diikuti PP in. In that year, pada tahun itu udah benar. Ya. 30. Alpha adjektif, dia menjelaskan African snake, sudah benar kan? Nggak masalah. That come, that conjunction adjective clause sekaligus berfungsi jadi subjek, dan subjeknya pasti jamak karena dia menempel pada ular jamak, makanya verbnya come from udah bener. Ini nggak usah kita jadikan comes, jadi Bravo tetap come jamak, biarkan dia juga sudah benar. SPP sebagai, skip saja ya. Cobra sebagai noun, jawabannya delta ya. Ini agak ini ya, meaning ya. Kalau kalian meaningnya bagus, ini benar. Karena kalau secara struktur benar juga gitu. Extreme potent venom, adjektif, adjektif noun, udah kayaknya benar. Tapi secara meaningnya salah. Harusnya kita jadikan extremely. Nah, extremely potent venom yang artinya racun yang sangat atau benar-benar benar-benar kuat gitu ya, racun yang benar-benar kuat. Itu ya. Kita lanjutkan 31, not until. Ini kalau kalian tahu ciri khas soal inversi setelah negatif expression ya. Bravo jawabannya. Kenapa? Mending kita ngurusin verb. Verbnya was kan, ini dengan subjeknya many. Karena inversi itu dibalik, verbnya di depan, subjeknya di belakang. Jadi kita harus ganti dengan were. Gitu ya. Oke. Oke. Kita lanjut nomor 32. 32 kita lihat ini ada normally, ada lone. Kalau kita lihat ada adverb yang menjelaskan adjektif gitu ya. Tapi di sini kita harus punya
pemahaman yang lebih ya. Maksudnya kalau secara sepintas adverb menjelaskan adjektif sudah benar. Tapi kita lihat ini adalah linking verb ya. Setelah linking verb apa? Diikuti adjektif kan? Nah, alone ini harus kita ganti dengan alone. Kenapa harus alone? Karena alone itu dinamakan predikatif adjektif. Kalau dalam bahasa Inggris itu selalu di belakang linking verb ya, selalu di belakang linking verb ya, yang fungsinya memang sebagai apa? Sebagai subjek komplement gitu ya. Kalau lone seharusnya dia letaknya di depan kayak ini, lone animals. Artinya apa? Hewan yang menyendiri atau hewan yang sendiri. Hewan-hewan yang suka menyendiri gitu maksudnya ya. Jadi lone itu letaknya di depan, fungsinya sebagai primodifier. Ya. Oke. Nomor 33 ini jawabannya delta. Ya, delta. Di sini sudah saya jelaskan di ini ya, di eh, soal jawabannya sudah saya sematkan di bawahnya. Jadi kalau kalian lihat skor, terus lihat penjelasannya kan ada kan jawabannya apa saja, di bawahnya ada penjelasannya. Jadi ini saya jelaskan ulang, namanya illogical comparison. Perbandingan yang nggak logis. Yang dibandingkan adalah diameter matahari dengan diameter bumi. Kalau ini kan langsung diameter matahari dengan buminya, kan nggak logis. Ya, masa aku punya anjing seperti dia, kan nggak enak. Masa anjing disamakan dengan dia? Ya, aku punya anjing yang sama dengan miliknya. Nah, maksudnya begitu. Itu baru logis. Jadi kita pakai that of di that of ini adalah demonstratif pronoun kata ganti benda penunjuk yang merujuk pada benda yang sudah disebut sebelumnya yaitu dia meter. Pernah ya kita bahas saat itu saya pernah jelaskan kepalanya harimau lebih besar daripada kepalanya kucing. Matanya harimau lebih besar daripada matanya kucing. Waktu itu saya menjelaskan that of dan those of ya. Itu mungkin tinggal direview saja sih ya. Oke. Nomor 34. Jawabannya Charlie. Ya, kenapa? Kita lihat di sini annihilated adalah verb. Terus almost adverb. Lalu ada the sea otter sebagai objeknya. Nah, ini yang salah. Salahnya di mana? Ya, adverb tidak boleh di antara verb dan objek. Masa ada I love always you kayak gini kan nggak pantas. Jadi saya samakan always itu dengan almost gitu. Jadi adverb nggak boleh di antara verb dan objek. Harusnya letaknya di antara ya di depannya subjek dan verb gitu. Makanya dibalik menjadi apa? Almost seperti ini. Kita nggak perlu tahu artinya ini hilat itu apa juga nggak masalah. Yang penting tahu ini ya. Yang penting tahu posisinya. Itu infinitif biarkan aja. Bravo lihat PP dan the sudah nyaman dia biarkan aja. Alpha biarkan. Ya 35 jawabannya adalah Charlie. Ini waktu itu kita udah pernah bahas ya perbedaan antara do dan make. Jadi did ini kita ganti dengan made, artinya menjadikan. Is living, kerjaannya, hidupnya sebagai seorang Texas Ranger. Jadi jawabannya Charlie. Ya. Jadi meaning, kalau seperti ini harus tahu maknanya atau meaningnya. Kalau did itu mengerjakan, kalau made itu menjadikan atau membuat. Ya. Alpha sudah benar karena who sebagai subjeknya, conjunction yang juga berperan dari subjek, shot ini verb 2, verb yang dia paralel dengan kill, verb juga, dia punya objek Billy. Nah, kan gini. Later sebagai adverb biarin aja. SPP biarin aja mau diganti apa, mau ganti off. Ya terlalu berisiko ya.
Makanya kita hindari PP dulu kan. 36. Nah, ini meaning juga. Ini jawabannya adalah alfa. Harusnya apa? Imigran. Nah, imigran itu apa ya? Orangnya. Kan kita lihat dari kata kuncinya di mana? Kata kuncinya ya meaning, tapi kita lihat dari ini aja udah ketemu, yaitu seorang imigran Prancis. Apalagi di sini ada the son of, anak dari seorang imigran Prancis yang bernama Apollos Rivoire. Gitu. Ya. Dan himself sudah benar karena merujuk kepada si dia. Easier ini namanya lebih mudah, sudah benar juga. Ya. Make his name easier. Saya waktu itu pernah menjelaskan menggunakan make me happy, ya. Jadi make his name easier. Make his name, anggap aja make me happy. Who conjunction yang juga berperan sebagai subjek. Dia punya verb began. Began ini kedua, benar. Ya. 37. Ya. Kalau soal 35 ke atas itu biasanya sudah agak-agak lebih ke atas ya levelnya. Jawabannya delta. Ini lebih ke meaning juga, ya. Harusnya kita menggunakan untreated glass. Artinya apa? Gelas yang tidak terawat atau gelas yang tidak terlapisi atau gelas yang tidak di apa ya? Gelas kaca kok gelas. Kaca yang tidak terjaga, terawat gitu bahasanya ya. Tuh. Sama dengan ini, sebenarnya kata kunci ini bisa dilihat dari ini. Berapa ini? Ya, a toughened glass sheet gitu. Ya, jadi jangan. Kalau untreating itu terlalu beresiko masa gini, breaking window. Nah, kita pakai contoh yang lain, masa jendela yang merusak. Harusnya kan broken window, gitu. Jadi secara meaning ya, secara meaning kita pakai verb 3 yang menandakan adjektif pasif ya. Jendela yang rusak atau jendela yang dirusak. Pasti ada pelakunya. Siapa? Orang. Berarti breaking man atau breaking breaking person. Nah, jadi breaking mana aktif, broken mana pasif. Nah, apa biasanya? Breaking girl. Ya, jadi kenapa? Ada broken man masalahnya. Ya, broken man berarti jadi korban. Breaking girl berarti, nah ini enggak kok. Kalian semua adalah soleh-soleha. Amin. Oke, 38 jawabannya adalah alfa. Nah, ini juga sama. Kita harus tahu ilmu ini ya. Ini kita harus pakai the. Kenapa? Karena menandakan source itu udah jelas atau spesifik. Kalau spesifik, penggunaan the dipakai. Penggunaan the itu digunakan ketika bendanya spesifik. Kok tahu spesifik dari mana? Dari of the drug digitalis. Jadi, ada penjelas di belakangnya. Namanya kalau ada penjelas, berarti bendanya sudah jelas. Kalau bendanya sudah jelas, harus pakai the. Gitu ya. Oke. Ini yang memang hindari benda selain subjek. Tapi sekarang benda kan, gitu loh. Tapi kan nggak banyak, gitu ya. Tapi kan nggak banyak. Jadi dampaknya nggak salah banyak gitu. Ketika kita menggunakan cara yang saya kasih itu tadi. Terus lanjut nomor 39. Ini jawabannya alfa. Harusnya apa? Ini harus hafal ya, fungi. Kenapa? Karena kita lihat kata kuncinya adalah verb di sini. Kos ini kan verb jamak. Kalau fungus tunggal, jamaknya fungi. Makanya verbnya jamak, subjeknya jamak. Related ini sebagai adjektif. Sama dengan tadi itu broken window. Related fungi. Apalagi tadi untreated glass. Sama ya. Jadi kalau ada verb 3 di belakang noun kayak gini ini biarin aja karena ini adalah noun phrase. Ya. Lalu Bravo sudah pernah saya tunjukkan ya. Called, named, given, elected itu sudah, itu juga termasuk adjektif ya. Jadi kalau saya sempurnakan which is ya atau which are ya. Which are called, karena saya pakai which are karena which ya. Itu jamak kan. Nah, yang disebut gitu which are called berarti yang disebut itu as commissaries itu ya. Itu menyebabkan roti to rise. Ya.
Jadi jawabannya alfa. Ini subjek lagi kan yang harus cocok dengan verbnya. Itu aja dulu yang kita utamakan. Karena banyak soal tentang subjek verbnya. Kita nomor 40 ya. Kenapa? Karena health di sini. Nah, ini hafalan ya. Hafalan. Health ini artinya sama dengan came, datang. Pasangannya from. Jadi health from. Berasal dari. Both. Yang keduanya berasal dari Kentucky. Seperti itu ya. Oke.